Halo semua, kembali lagi bersama aku Iza, pengajar biologi Dr. Ganesha. Nah, hari ini seperti biasa kita akan membahas soal tryout biologi yang ke-9. Wah, udah ke-9 ya. Berarti teman-teman setidaknya sudah cukup terlatih nih jawab soal-soal UTBK. Tapi hari ini kita pengen mempermantap lagi nih konsep-konsep yang ada dan kita akan memberi tips trik cara untuk menganalisis soal dan menjawab soal biologi dengan baik. Oke, tanpa berlama-lama dan kalian pasti udah nggak sabar nih ya untuk melihat dan memerhatikan pembahasannya, langsung aja kita mulai nomor 141. Nah, nomor 141, soalnya berbunyi kayak gini. Apa yang akan terjadi jika sel darah merah manusia ditempatkan pada air distilasi? A. Sel akan mengalami krenasi. B. Sel akan mengalami plasmolisis. C. Sel akan lisis. Sel akan mengalami dehidrasi. Dan E. Sel tidak mengalami perubahan. Ini kalian tryout kemarin jawab apa? A, B, C, D, atau E? Atau ternyata bingung ya untuk jawab soal kayak gini tuh pakai konsep apa? Jadi kalau mau jawab soal ini, teman-teman bisa pakai konsep transport zat pada sel. Kan ada dua tuh jenisnya, ada transport aktif dan transport pasif. Nah, kalau mau jawab soal yang kayak gini nih, kita pakai konsep transport pasif, yakni osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis adalah pergerakan pelarut. Ini harus di-highlight ya, pergerakan pelarut dari daerah zat terlarut yang rendah. Ini kita bisa lihat kan, ini ada semacam zat terlarut nih. Dia jumlahnya lebih sedikit kan. Ini air pelarutnya, atau kita biasa sebut dengan air lah. Pelarut tuh biasanya air. Pelarutnya akan bergerak ke daerah dengan zat yang lebih banyak nih, yang konsentrasinya lebih tinggi. Dan perlu di-highlight lagi nih, osmosis itu harus melewati membran semi-permeabel. Ini. Biasanya kalau kita memandang sel yang kita anggap sebagai membran semi-permeabel adalah membran sel. Nah, untuk kasus sel darah merah tadi nih, kita bisa memandangnya dalam 3 kondisi. Pertama, ketika sel darah merah itu dimasukkan ke sebuah larutan yang konsentrasinya hipotonik. Hipotonik itu artinya rendah ya, konsentrasi rendah gitu. Apa yang akan terjadi? Pelarut, dalam hal ini air, akan bergerak ke konsentrasi yang lebih tinggi, yakni dalam sel. Tapi, ya, ini bayangin ya, kalau air masuk terus-menerus ke dalam sel darah merah, maka airnya tuh akan akan banyak masuk ke dalam dan lama-lama sel itu tidak mampu untuk menampung air. Akibatnya apa? Akibatnya sel bisa lisis atau pecah. Nah, kondisi kedua, isotonic solution. Larutan isotonik itu adalah larutan yang konsentrasinya itu sama dengan konsentrasi dalam sel. Makanya kita bisa lihat di sini selnya tuh bentuknya normal. Karena kenapa? Karena pergerakan air masuk dan keluar itu sama, stabil istilahnya. Nah, kemudian nih ada hypertonic solution atau larutan hipertonik. Larutan hipertonik konsentrasinya tinggi, lebih tinggi dibandingkan sel. Apa yang terjadi? Pelarut atau air akan bergerak ke yang tinggi kan, berarti akan bergerak menuju ke lingkungannya. Akibatnya nih ya, H2O yang ada di dalam sel darah merah itu semakin berkurang dan membuat sel menjadi nih, bisa lihat kan, dia menjadi mengerut atau kita kenal istilahnya sebagai krenasi. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya apa? Ini
Aku kasih clue ya, air distilasi itu adalah air yang hipotonik atau konsentrasinya rendah. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah Charlie, sel akan lisis. Lanjut ke soal 142. Pada sel fotosintesis sintetik eukariotik, proses manakah yang akan terjadi ketika elektron mengalir secara siklik? Nih, kita harus highlight siklik. Melalui transport elektron pada fotosistem 1. Ayo, kalian jawab apa nih? A, B, C, D, apa E? Nah, jawaban nomor 142 adalah alfa, sintesis ATP. Kenapa gitu? Nih teman-teman ya, ini ada kan, udah aku kasih tahu kan, kata kuncinya adalah siklik. Aliran elektron siklik. Nah, pada fotosintesis nih, aliran elektron kita bisa bagi jadi dua jenis. Ada aliran elektron siklik dan ada aliran elektron siklik. Bedanya apa? Kalau aliran elektron non-siklik, dia melibatkan dua fotosistem. Ada fotosistem 1 dan ada fotosistem 2. Sementara aliran elektron siklik, dia hanya melibatkan fotosistem 1 doang. Ini kan? Nah, bedanya apa lagi gitu? Aliran elektron non-siklik, dia akan menghasilkan setidaknya tiga produk. Yang pertama adalah O2, kemudian ada NADPH, dan ada ATP gitu. Sementara aliran elektron siklik hanya menghasilkan ATP. Nah, jadi terjawabkan ya kenapa ini salah, dan ini juga salah. Jadi jawabannya adalah alfa, sintesis ATP. Kalau mau tahu kenapa bisa hasilnya seperti ini gitu di kedua aliran elektron, mungkin teman-teman bisa search di Google ataupun tanya pengajar Dr. Ganesha di sesi live school-nya. Lanjut, soal 143. Pernyataan yang benar mengenai gen adalah nih, gen. Apa itu gen? Ayo teman-teman, nih banyak banget yang salah persepsi mengenai gen. Aku juga awalnya gitu sih. Kayak apa sih itu gen? Sebenarnya gen itu apa ya? Maka dari itu kita coba analisis satu persatu nih opsinya. Alfa, terdiri atas beberapa kodon yang akan diekspresikan sebagai polipeptida. Ini benar apa salah? Alfa itu salah. Kenapa? Ini kodon polipeptida. Ini apa coba? Ayo, ada yang tahu? Ini bukan gen, ini merujuk ke mRNA. Beta merupakan untayan DNA yang terkondensasi. Terkondensasi itu artinya dia memadat ya. Jadi kayak awalnya gini, terus dia dipadat-padatin kayak gini. Ini ada yang tahu B itu sebenarnya apa? Apa gen? Bukan teman-teman. Jadi B itu adalah kromosom. Nah, dia adalah kromosom. Jadi kromosom itu dia merupakan untayan DNA, ya kan? Untayan DNA. Kemudian dengan bantuan protein yang kita sebut dengan protein histon, ini akan saling membentuk manik-manik, kemudian saling memadat, jadi deh yang namanya kromosom. Charlie, pada eukariot dapat diekspresikan menjadi berbagai macam protein. Nah, Charlie juga salah. Kenapa? Eukariot itu satu gen itu akan menghasilkan satu protein. Nah, ini nih yang membedakan dengan prokariot. Kalau prokariot satu gen, dia bahkan bisa mengkodekan setidaknya 3 atau berbagai macam protein. Nah, nanti ini kalau teman-teman lebih pengen ekspor, teman-teman bisa baca tentang sistem operon. Nih, teman-teman akan lebih paham lagi. Oke, delta. Seluruh sifat yang diturunkan pada makhluk hidup. Ini gen apa bukan? Ya. Ini tentang gen apa bukan? Ini waktu aku di kampus ya, dosen aku nanya, gen itu apa gitu. Terus teman-teman pada jawab D. Kan? Padahal D itu salah. Jadi teman-teman harus bedakan nih yang namanya genom
dengan gen. Apa itu genom? Genom adalah seluruh sifat. Nih, berarti dia itu genomnya. Seluruh sifat, seluruh DNA nih, seluruh DNA yang ada pada makhluk hidup. Jadi semua untaian DNA itu kita sebut dengan genom. Dan genom itu akan menghasilkan banyak sifat-sifat. Warna kulit lah, bentuk mata, dan segala hal yang ada pada makhluk hidup itu. Kita sebut dengan genom. Sementara kolagen, dia bukan semua DNA, tapi apa coba? Dia adalah beberapa fragmen DNA nih. Jadi kalau misalnya DNA, misalnya nih fragmen ini, kita sebut dengan A. Dia merupakan gen untuk warna mata. Fragmen B, itu gen untuk bentuk hidung gitu. Itu kita sebut dengan gen. Jadi kalau genom dia DNA secara keseluruhan, kalau gen dia cuma istilahnya fragmen DNA gitu. Dan dia tentunya memiliki fungsi tertentu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal 143 adalah E, merupakan materi genetik yang memiliki fungsi tertentu. Karena satu gen akan diekspresikan untuk satu protein. Ataupun satu protein yang menjalankan sebuah fungsi tertentu. Next, soal 144. Yang salah mengenai proses transkripsi dan translasi. Nah, apa tuh transkripsi dan translasi? Ini aku jelasin ya. Kalau transkripsi, dia penerjemahan DNA menjadi mRNA. Sementara kalau translasi itu penerjemahan mRNA menjadi asam amino. Dan ini juga jadinya polipeptida. Kalau asam aminonya saling bergabung namanya polipeptida. Nah, kita coba analisis satu persatu. Ini yang harus teman-teman juga perhatikan adalah kita pengen nyari pernyataan yang salah. Gitu. Alfa, translasi dan transkripsi pada prokariot dilakukan di sitoplasma. Ini benar ya. B, tidak semua hasil transkripsi pada eukariotik akan ditranslasikan. Ini benar apa salah nih? Ini benar. Jadi pada eukariot, ini juga yang membedakan ya dengan prokariot. mRNA pada saat DNA ditranskripsikan menjadi mRNA, itu sebenarnya bukan mRNA yang akan ditranslasi, tapi baru kita kenal dengan istilah pre-mRNA. Gimana sih cara nyebutnya? Belibet. Nah, ini baru pre-mRNA. Nanti pre-mRNA ini akan diproses. Jadi ada istilahnya splicing. Jadi mRNA ini mengandung ekson dan intron. Ekson ini merupakan DNA yang akan dikodekan. Sementara intron adalah DNA yang nggak akan dikodekan. Jadi saat splicing kita akan menghapus intron dan menggabungkan semua ekson. Baru deh setelah proses splicing kita sebut dengan mRNA dan akan ditranslasikan seperti itu. C, baik eukariotik maupun prokariotik tidak akan memulai transkripsi sebelum RNA polimerase. Ini juga benar karena RNA polimerase ini dia akan membawa basa-basa nukleotida untuk membentuk mRNA. D. Hasil dari translasi pada eukariotik merupakan protein yang fungsional. Nah, ini benar apa salah? Ini salah. Ini pasti banyak banget yang akan protes, Kak, bukannya translasi itu hasilnya protein. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan lebih dalam nih kalau teman-teman baca, sesuatu yang kita sebut dengan protein itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya nih, kalau teman-teman, kalau cara benarnya, cara yang benarnya, ini kan asam amino.
asam amino ini merupakan penyusun protein kan? Dan asam amino ini akan bergabung membentuk rantai polipeptida. Nah, apakah ini kita sebut dengan protein? Beda. Polipeptida dan protein itu berbeda. Bedanya apa? Polipeptida itu merupakan struktur primar dari protein, struktur primar gitu. Yang kita sebut dengan protein adalah struktur tersier. Jadi, kalau misalnya dia masih rantai asam amino ini, kita sebut dengan polipeptida. Namun, ketika rantai asam amino ini berlipat-lipat dan membentuk struktur 3 dimensi, itu baru kita sebut dengan istilah protein. Nah, tapi beberapa protein ya, ini for your information aja, nggak hanya cukup pada struktur tersier doang, tapi dia butuh struktur lain, yakni struktur kuarter. Jadi pada struktur kuarter, protein akan saling bergabung dengan protein-protein lainnya, membentuk sebuah kompleks protein yang fungsional. Contohnya apa? Contohnya hemoglobin. Jadi kalau hemoglobin itu dia terdiri dari 4 protein globin dan di tengahnya ada kofaktor Fe, besi. Nah, itu deh baru kita sebut dengan protein yang fungsional. Ini salah ya, Delta. Nih kalau guru kalian masih salah, coba deh coba suruh lihat video ini atau mungkin lebih banyak membaca lagi. Memang sih selalu ada salah persepsi nih di biologi, tapi ya biar nggak salah banget, jadi kita harus terus membaca dan memahami konsep yang baik dan benar. Berarti jawabannya adalah berarti D salah ya. Coba proses translasi dan transkripsi pada eukariotik lebih kompleks dibanding prokariotik. Ini benar ya. Soalnya kalau eukariotik dia punya banyak banget tahapannya. Lanjut ke soal 145. Spesies Lathyrus odoratus memiliki bunga berwarna putih dan ungu. Apabila bunga berwarna ungu disilangkan dengan bunga berwarna putih, ini teman-teman bisa lihat ada gen C besar, C kecil, P besar, P kecilnya. Itu akan menghasilkan bunga dengan keturunan berwarna ungu dan putih. Dengan perbandingan, nah, aku pas baca soal bentuk yang kayak gini nih, waktu dulu, itu aku bingung, kenapa? Karena dia cuma bawa gen warna, tapi kodenya tuh ada 2 gitu, ada C dan P. Kalau teman-teman menemukan hal-hal aneh seperti ini, maka teman-teman harus patut curiga kalau ini tuh nggak pakai sistemnya Mendel. Tapi dia merupakan sebuah, istilahnya kita kenal dengan istilah penyimpangan hukum Mendel. Nah, jadi namanya penyimpangan hukum Mendel nih. Dan peristiwanya kita sebut dengan peristiwa komplementer. Jadi peristiwa komplementer merupakan interaksi antar gen-gen dominan yang saling melengkapi dalam mengekspresikan suatu sifat. Jika salah satu gen tidak ada, maka sifat tersebut tidak akan muncul. Nah, contohnya ini ada pada yang tadi nih bunganya, Lathyrus odoratus. Kalau teman-teman lihat kan bunganya beraneka ragam ya. Ada yang warna putih, ada yang warna ungu banget, ada yang nggak ungu banget. Apaan sih? Nah, jadi teman-teman kalau melihat gennya bisa lihat nih, ini cuma asumsi doang ya. Terserah teman-teman mau menotasikannya P besar itu untuk penghasil warna dan P kecil itu enzim itu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu konsepnya bahwa yang menyumbangkan fenotip berwarna seperti ini adalah 2 gen yang saling bertanggung jawab satu sama lain. Ada gen C dan gen P. Mari kita coba periksa lebih lanjut. C besar, C kecil, P besar, P kecil ini kan adalah warna ungu, kan seperti soal.
Dan C kecil, P besar, P kecil ini adalah warna putih. Kenapa bisa warna ungu? Ada yang tahu? Ini clue-nya ada di sini nih. Kenapa bisa berwarna ungu? Pertama, lengkap kan? Ini ada dia punya gen C, kan? Dia penghasil warna. Dan P besar, P kecil itu berarti dia membentuk enzim pengaktif warna. Jadi yang menghasilkan warna dan menghasilkan enzimnya itu ada, lengkap, makanya dia bisa berwarna ungu. Kalau putih nih kayak gini nih, dia emang kan kalau kita lihat dia punya pembentuk enzim pengaktif warna, kan? Tapi dia nggak punya gen penghasil warnanya gitu. Makanya karena ada salah satu yang nggak ada, jadinya warna putih deh. Seperti biasa, kalau menyelesaikan hukum Mendel, teman-teman harus tahu dulu nih gametnya apa aja. Nah, gametnya untuk C besar, C kecil, P besar, P kecil itu yakni C besar, P besar, C besar, P kecil, C kecil, P besar, dan C kecil, P kecil. Sementara untuk yang ini adalah C kecil, P besar, C kecil, P kecil. Nah, kemudian baru deh kita bisa silakan pakai ya seperti biasa papan catur ataupun metode-metode lainnya mangga bebas banget, yang penting teman-teman paham. Oke. Ini kalau disilangin jadinya C besar C kecil, P besar P besar. Nih aku nulis aja ya. Sambil teman-teman pahami. Nah, ini teman-teman bisa tebak nggak fenotipnya apa? Ini fenotipnya apa? Ini akan jadi warna ungu, benar kan? Ini apa? Warna ungu juga kan? Gimana sih ya aku nulisnya? Ini warna apa nih? Warna putih dong, karena ada salah satu gennya yang resesif kan? Ini juga putih kan? Putih. Ini apa? Ungu. Benar banget. Ini ada P kecil dan P kecil berarti putih. Ini juga putih. Dan ini juga putih. Berarti perbandingan antara bunga ungu dan bunga putih adalah ungu 1, 2, 3. Putih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu deh. Lanjut. Soal 146, yang bukan merupakan karakteristik pewarisan sifat yang disebabkan oleh gen resesif pada kromosom X. Adalah, ini kalian jawab apa? Jawaban yang benar adalah delta, laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama terkena penyakit. Jadi kalau teman-teman bisa perhatikan ya, kromosom laki-laki itu dia XY, kromosom perempuan XX. Kalau ada penyakit yang disebabkan oleh gen resesif pada kromosom X, untuk laki-laki cukup satu gen doang kan, itu udah bisa jadi penyakit. Sementara kalau perempuan, kalau satu kromosomnya memiliki gen resesif penyebab penyakit, masih bisa dikompensasi oleh gen normal yang satunya nih, jadinya carrier. Makanya sebenarnya peluang laki-laki untuk mengidap penyakit gen resesif pada kromosom X itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Lanjut soal 147. Di bawah ini yang merupakan seleksi stabilisasi. Ini ada, coba aku highlight ya, seleksi stabilisasi. Ini waktu kemarin, UTBK 2019, seleksi-seleksi ini keluar. Ya kalau nggak salah keluar. Tapi aku melihat soal-soal yang beredar, contoh soal yang beredar tuh nggak banyak yang nyinggung tentang ini. Padahal saya ingat aku, ini keluar. Sumpah, ini soalnya aku ikut UTBK 2019. Ini jawabannya apa? Nah, buat teman-teman yang pengen tahu nih jawabannya apa,
teman-teman harus paham dulu 3 mode seleksi alam. 3 mode seleksi alam ada seleksi terarah, seleksi disruptif atau seleksi pemisahan, dan seleksi stabilisasi. Bedanya apa? Kalau seleksi terarah, yang terselamatkan adalah organisme yang punya fenotip tertentu. Misalnya nih ada fenotip warna, ini kan awalnya kan ada warna ungu, warna putih dan habis itu terang. Nah, ini dia menyelamatkan fenotip dengan bulu warna gelap kan, dan dia menyeleksi bulu warna putih. Itu kita sebut dengan sel terarah. Satu fenotip ekstrim yang dia akan seleksi. Sementara untuk seleksi disruptif atau pemisahan, dia akan menyeleksi yang heterozigot. Kan? Nah, seleksi stabilisasi, dia justru akan menyelamatkan heterozigot. Dan yang terseleksi itu yang ekstrim-ekstrim ini gitu. Nah, ini kita coba leher jerapah. Leher jerapah. Ini kalau menurut teori Charles Darwin, leher jerapah yang panjang itu diuntungkan. Berarti ini bukan seleksi stabilisasi, tapi directional selection, seleksi terarah. B. Berat bayi manusia pada waktu lahir. Ini seleksi stabilisasi enggak? Ini seleksi stabilisasi. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan, bayi yang terlalu berat itu kemungkinan untuk kemungkinan untuk meninggal semakin tinggi. Bayi yang terlalu kecil juga demikian. Jadi yang selamat adalah bayi pada rentang rata-rata gitu. Seperti itu. Lanjut ke soal 158. Pada spesies Alopatricata, Rana sp, beberapa hidup di pinggir sawah, pinggir sungai, dan yang lainnya. Jenis barrier atau sawar reproduktif yang menyebabkan katak tersebut menjadi spesies yang berbeda-beda. Nih, kalau teman-teman mau cari kata kuncinya ada di sini. Ada yang hidup di sawah, ada yang hidup di pinggir sungai, dan selokan-selokan. Berarti dia isolasi apa nih? Udah ketahuan ya. Ini pasti Charlie, isolasi habitat. Lanjut soal 149. Hewan A dan B apabila dikawinkan dapat menghasilkan keturunan. Namun keturunan yang dihasilkan bersifat steril. Oleh karena itu antara kedua hewan ini, ayo, jawabannya apa? Kalian jawab apa? Jawabannya adalah delta. Keduanya berbeda spesies. Kapan ya kita sebut itu sebagai satu spesies? Syarat menjadi satu spesies adalah ketika hewan A dan hewan B dikawinkan dan menghasilkan keturunan, anggaplah keturunannya C. Nah, nggak cukup sampai situ. Keturunannya harus fertil. Jadi fertil tuh adalah kebalikan dari steril. Steril itu artinya mandul, dia nggak bisa menghasilkan keturunan. Kalau fertil dia subur, dia bisa menghasilkan keturunan. Nah, ketika C itu dikawinkan dengan entahkah itu B atau entahkah itu sejenis A, dia mampu menghasilkan keturunan. Gitu. Jadi keturunannya tuh harus sampai 2 generasi, guys. Baru kita sebut dengan spesies. Seperti itu. Lanjut. Soal 150. Nah, ini soal 150 panjang banget. Pembahasannya juga kalau teman-teman lihat di website panjang banget kan. Karena aku masing-masing mengartikan istilah-istilah seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat ada 3 mikroorganisme. Ada M, N, dan O. Dan lingkungannya masing-masing udah kelihatan. Nah, berdasarkan kondisi di atas, pernyataannya benar tentang mikroorganisme tersebut. Nah, jawabannya kalau teman-teman jawab apa? Jawabannya adalah dan Charlie, serofilik, termofilik, bla 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 dan sebagainya. Oke, ini aku akan
Bantu untuk menganalisis satu persatu. Tumbuhan pada ikan asin kering. Jadi ini ada istilah asin dan kering. Asin, apa ya? Mikroorganisme yang hidup di daerah asin kita sebut dengan halofilik. Sementara yang hidup di daerah air yang sangat sedikit kita sebut dengan xerofilik. Nah, ini berarti ini kan benar kan? Ya. Tumbuh baik pada suhu 60 derajat Celcius. Jadi hewan yang tumbuh di mikroba yang tumbuh di atas 60 derajat itu kan panas banget kan? Nah, dia itu adalah termofilik. Ada kata termos. Kebalikan dari termofilik itu sikrofilik. Nah, sikrofilik tuh yang dingin. Nah, kalau yang sedang-sedang apa sih, Kak? Yang sedang-sedang itu kita sebut dengan mesofilik. Nah, ini tumbuh baik pada pH di bawah 4,5. 4,5 berarti dia asam kan? Berarti dia bakteri yang asidofilik. Asidofilik. Kebalikan dari ini, pH di atas 8 kan dia basa kan? Alkafilik. Hidup di daerah kutub dingin berarti sikrofilik. Mikroorganisme tumbuh pada cairan yang mengandung banyak gula. Kalau cairannya banyak gula, berarti tekanan osmotiknya tinggi. Ini tadi kita udah belajar tentang osmosis. Dan kita kenal dengan istilah osmofilik. Gitu, guys. Oke, jadi kalau jawab soal ini, teman-teman bisa cocok logika nih. Nama dan kata-katanya termo, halo, asido gitu. Seperti itu. Lanjut ke soal 151. Abizar ingin memanfaatkan potongan-potongan flume wortel di kultur untuk menghasilkan banyak tanaman baru. Prinsip dasar kultur jaringan. Kultur jaringan. Mana sih? Ya. Kultur jaringan. Yang digunakan adalah, ayo kalian jawab apa? Dan jawaban yang benar apa? Jawaban yang benar adalah Charlie. Mengkultur eksplan tanaman wortel secara in vitro dan aseptis. Nah, kalau menyiapkan gen yang telah diisolasi ke dalam tanaman, ini bukan kultur jaringan, tapi kita sebut dengan tanaman transgenik. Kalau mengkulturkan sel wortel dan mencangkokkan ke tanaman, ini juga bukan. Ini tuh kita kalau mencangkokkan tanaman itu kita sebut dengan stick. Tapi kata mengkultur ini salah ya. D. Memfusikan dua protoplasma. Ini kita sebut dengan fusi sel. E. Mencangkokkan gen wortel yang diinginkan ke dalam tanaman. Ini mencangkokkan tuh maksudnya memasukkan ya. Ini salah juga. Ini kayak opsi nomor A nih, tanaman transgenik. Gimana sih sebenarnya proses kultur jaringan itu gitu. Jadi kultur jaringan itu adalah kultur jaringan yang sebuah teknik yang terjadi secara in vitro. In vitro itu apa, Kak? In vitro itu nggak berada pada tumbuhan itu, dia berada pada lingkungan buatan yang kita buat. Dan dia berada di lingkungan aseptis. Aseptis itu apa? Aseptis itu kita benar-benar menjaga lingkungan itu agar terhindar dari kontaminan-kontaminan seperti debu, partikel, bakteri, virus, dan sebagainya. Jadi pertama, kita coba iris. Nah, iris jaringan dari wortel ini, kemudian kita cacah-cacah, mendapatkan satu persatu selnya, kemudian kita kultur nih namanya kultur. Kita kultur di sebuah wadah atau biasanya tabung reaksi atau labu Erlenmeyer
di dalam sebuah larutan. Nah, larutannya ini berisi banyak sekali nutrisi yang mendukung pertumbuhan si sel wortel ini. Kenapa dia bisa membentuk sebuah tanaman wortel utuh? Karena sel tumbuhan itu punya kemampuan, bukan totipotensi, sorry ya, ini titopotensi. Kemampuan titopotensi adalah kemampuan yang menyebabkan sel berkembang menjadi tumbuhan yang utuh. Jadi dia bisa anggaplah ini ilustrasinya. Ini kan selnya dia menjadi 4 sel, kemudian lama-lama jadi embrio. Nah, pada saat embrio mereka bisa berdiferensiasi menjadi bagian-bagian. Ada yang jadi bagian akar, ada yang jadi bagian daunnya dan sebagainya. Nah, itu kita sebut dengan sifat titopotensi. Oke, nah baru deh setelah kita pindahkan lagi ya, ini embrionya yang udah jadi kita pindahkan lagi ke medium yang baru. Di medium yang baru ini lah akhirnya bisa tumbuh. Lanjut ke soal 152. Ini buat teman-teman kalau udah capek, sampai banget, skip videonya, pause dulu, habis itu teman-teman bisa minum, ngemil, dan sebagainya, kemudian lanjut lagi, biar lebih berkonsentrasi. Soal 152, karakteristik apakah yang sama-sama dimiliki oleh cacing tanah, lipan, dan cumi-cumi? Nih, kalau teman-teman nih, aku tanya, cacing tanah tuh, dia dari kelas apa? Bukan kelas ya, cacing tanah. Dia dari film apa? Cacing tanah tuh, kalau teman-teman, kalau versi belajar anak SMA, dia itu adalah Annelida. Lipan apa? Lipan dia arthropoda. Ini juga bisa kita sebut dengan Cnidaria ya. Kalau lebih spesifiknya lagi. Cumi-cumi itu apa? Cumi-cumi itu moluska. Apa yang membuat mereka sama gitu? Jadi, kalau teman-teman dapat soal ini, apa yang sama gitu? Kalau ditanyain apa yang sama dari spesies-spesies yang dia beragam kelasnya atau beragam filmnya gitu. Teman-teman harus back to bagaimana sebuah kan ini hewan kan, kingdom animalia, bagaimana kingdom animalia ini bisa berevolusi. Jadi kita kembali lagi ke awal dan dasarnya gimana. Ini udah ada diagramnya guys ya. Jadi ini metazoa nih nenek moyang dari nenek moyang kingdom animalia. Nanti dia akan berevolusi jadi dua kelompok. Ada eumetazoa yang dia punya jaringan yang terspesialisasi, dan ada parazoa. Dia sebenarnya ada banyak selnya tapi nggak terspesialisasi. Nah, kemudian eumetazoa ini dibagi lagi menjadi 2. Ada bilateria, jadi dia simetri bilateral dan dia triploblastik, artinya dia punya 3 jaringan. Sementara 3 lapis jaringan. Sementara kalau radiata dia simetri radial dan dia diploblastik. Nah, bilateria ini terbagi lagi nih menjadi ada acelomata, ada acelomata dan ada celomata. Celomata tuh apa sih sebenarnya? Nah, celomata itu adalah rongga dalam tubuh. Dan ini memang benar-benar kayak, kalau teman-teman mau tahu yang mana sih rongga dalam tubuh, coba lihat pencernaan kalian. Itu kita sebut dengan selom sebenarnya, berkembang dari selom. Jadi berdasarkan rongga tubuh, animalia itu dibedakan menjadi 3 kelompok. Ada celomata, ada pseudocelomata, dan ada acelomata. Celomata apa sih? Celomata merupakan dia adalah hewan yang dia punya selom, rongga tubuh sejati. Nah, selom sejati itu apa? Selom sejati adalah
Xelom yang berkembang dari mesoderm. Yang merah ini nih. Nih. Sementara kalau pseudosela mata, dia punya xelom nih. Tapi kita nggak bisa sebut dengan xelom sejati. Kenapa? Dia nggak berasal dari mesoderm. Sementara kalau asala mata, dia nggak punya mesoderm. Maaf. Ya dia punya mesoderm, tapi dia nggak punya rongga gitu. Makanya banyak yang bilang asala mata tuh nggak punya sistem pencernaan. Nah, kayak gitu. Nah, untuk cacing tanah, lipan, dan cumi, yang paling benar dia punya kesamaan adalah beta, jenis rongga tubuh. Kenapa? Kalau untuk pola segmentasi, yang punya segmen itu cuma Annelida dan Arthropoda. Kalau Mollusca, dia nggak tersegmentasi. Kalau kita bahas tentang pernafasan, ini beda kan? Ada yang insang, ada yang paru-paru, ada yang kulit juga, kayak gitu. Lipan juga trakea kan, ini berarti salah. Sistem sirkulasi, ini salah juga soalnya ada yang sirkulasi tertutup dan ada sirkulasi terbuka. Yang terbuka itu ada pada lipan dan yang tertutup ada pada cacing tanah dan cumi-cumi. Ekskresi juga salah. Gitu deh. Jadi kembali ke basic, teman-teman harus tahu dasar awal sampai kompleksnya sebuah sebuah hewan itu seperti apa, step by step-nya dia berevolusi. Lanjut ke soal 153. Apa yang terjadi jika pita kaspari yang ada pada endodermis akar dihilangkan? Ini di dalam endodermis ini ada pita kaspari yang kita yang bisa dilihat dari teman-teman nih, yang warna ungu ini kita sebut dengan pita kaspari. Fungsi pita kaspari apa? Kita harus kembali ke fungsinya apa. Dia berperan dalam menyeleksi air dan zat-zat mineral gitu. Kenapa? Karena pita kaspari ini dia tersusun atas lapisan suberin, dan lapisan suberin itu sangat rapat dan dia memang nggak bisa dilewati oleh air. Jadi jawaban yang benar adalah Charlie, penyerapan mineral akan memiliki laju yang lebih cepat. Kenapa? Karena yang awalnya tersendat gara-gara harus melewati sebuah sistem seleksi nih oleh pita kaspari, dengan hilangnya pita kaspari, sistem seleksinya nggak ada kan, makanya lajunya jadi lebih cepat. Kalau akar tidak mampu menyerap air, salah, soalnya dia bisa lewat jalur yang lain. Tidak terjadi perubahan apapun, ini salah juga, ini pasti ada yang berubah. Tumbuhan akan mengalami defisiensi nutrisi, ini salah juga. Harusnya malah nutrisinya jadi kelebihan kan, karena nutrisinya masuk semua ke dalam nih. Laju penyerapan fotosintat pada akar menjadi lebih lambat, ini juga salah, soalnya nggak ada hubungannya pita kaspari dengan fotosintat. Seperti itu. Lanjut, soal 154. Ini soalnya lokasi yang memungkinkan terbentuknya akar adventif. Jadi akar adventif adalah, ini bukan cuma akar adventif ya, daun adventif, batang adventif, dan apapun yang ada adventifnya, itu akan tumbuh pada bagian yang tidak lazim, yang bukan pada tempatnya gitu. Makanya 154 jawabannya apa? Jawabannya adalah sel-sel parenkim pada batang. Jadi akar adventif dia bisa tumbuh pada batang. Radikula tuh apa sih Kak? Jadi radikula tuh calon akar gitu. Calon akar berarti pasti nggak mungkin ya akar adventif akan tumbuh di sini. Seperti itu. Soal 155. Yang bukan merupakan pernyataan yang tepat mengenai lumut. Ini lumut keluar lagi, bukan keluar ya, emang ini selalu menjadi langganan di UTBK, SIMAK UI maupun UM/UGM. Jawabnya apa? Nih, aku perlihatkan metagenesis lumut. Jadi lumut, kita mulai dari spora. Ini spora, dia haploid. Spora ini, lama-lama dia akan jadi protonema. Protonema.
Nih udah kan nih protonema. Nah, protonema ini nih kita sebut dengan protonema itu ini nih sebenarnya. Nah, protonema ini akan berkembang menjadi dua jenis. Ada antheridium dan archegonium. Antheridium itu akan menghasilkan sel sperma dan archegonium itu akan menghasilkan sel ovum atau sel telur. Kemudian ketika sel sperma dan sel telur itu bergabung akan membentuk zigot. Nah, dan jadilah dia sebagai sporofit. Jadi sporofit itu bukan spora, bedain ya. Sporofit itu adalah tumbuhan yang dia bisa menghasilkan spora. Dan dia tuh bersifat haploid 2N gitu. Ini harus dibedain nih, guys. Jadi jawaban yang benar apa? Ini udah terlihat banget ya. Jadi jawaban yang benar adalah ini yang bukan, berarti jawabannya alfa, sporofit lumut bersifat haploid. Karena sporofit lumut itu diploid. Lanjut. Wow, udah 156 nih. Semangat semua guys. Pernyataan berikut yang tepat mengenai potensial aksi pada saraf dengan akson bermielin. Akson bermielin itu kayak gimana sih Kak gitu. Jadi seperti ini ya. Nah, ini kan sel saraf nih ya. Kita bisa lihat nih sel saraf. Nih ada dendritnya, ini ada badan selnya, dan ini ada aksonnya. Di dalam akson ini ada sebuah lapisan myelin. Lapisan myelin. Myelin itu sama doang. Nah, kalau kalian lihat di mikroskop tuh seperti ini. Dia berlapis-lapis kan. Ini tersusun atas lipid. Seperti yang kalian tahu, lipid itu tidak bisa menghantarkan listrik atau tidak bisa ada dia tuh nggak bisa ditempati pertukaran ion-ion plus negatif, nggak bisa. Jadi ketika sel saraf itu mentransport, istilahnya meneruskan impuls listrik, ion-ion yang bergerak itu ion-ion akan bergerak melompat-lompat. Kenapa bergerak melompat-lompat? Karena ada ini nih, ada selubung mielin nih yang menghambat atau tidak impermeable nih istilahnya, istilah kerennya impermeable terhadap ion-ion yang ada di sini. Gitu. Tapi nih, ini bukan berarti sebuah gangguan ya. Ini justru sebuah hal yang positif. Kenapa? Ini bayangin ya kalau misalnya si sel sarafnya nggak ada mielinnya. Maka pergerakan ionnya itu gini mulu kan. Terus lurus doang. Tapi kalau dia punya mielin, dia bisa melompat-lompat nih. Jadinya penghantaran impuls listriknya lebih cepat. Jadi jawaban nomor 156 adalah jawabannya adalah alfa. Potensial aksi hanya terjadi pada daerah nodus Ranvier. Nih aku lupa kasih tahu. Jadi daerah nodus Ranvier adalah daerah yang nggak diselubungi selubung myelin. Jadi impuls listriknya tuh berpindah dari nodus Ranvier yang satu ke nodus Ranvier yang lain. Lanjut ke soal 157. Ini kenapa aku mengeluarkan soal sistem imun, padahal sistem imun tuh agak jarang ya di UTBK sebelumnya maupun soal seleksi mandiri sebelumnya, karena aku nggak tahu kenapa, tapi
aku memprediksi soal-soal tentang sistem imunitas dan virus itu akan banyak keluar di UTBK kalau misalnya ternyata ada TKA. Karena biasanya tuh ya, soal-soal biologi itu based on situasi yang terhangat saat kini. Jadi bahkan untuk soal-soal pengetahuan umum dan sebagainya, TPS kan, itu kayaknya akan mengambil situasi saat ini. Dan situasi saat ini pandemi, jadi kayaknya akan ada deh soal tentang sistem imun dan virus. Oke, ini ada sebuah tabel tentang riwayat kesehatan sebuah keluarga. Ini ada ibu, ayah, anak pertama, kedua, dan ketiga. Ini ceritanya seperti ini. Suatu ketika, semua keluarga terserang virus cacar, varicella zoster virus. 2 minggu kemudian, anak kedua, ini anak keduanya, dia mengidap cacar. Pertanyaannya, selain anak kedua, anggota keluarga yang masih mungkin terkena cacar adalah, ayo, jawabannya apa nih? Jawabannya adalah alfa, hanya ayah. Kenapa sih ayah bisa terkena cacar gitu? Nah, ini kan coba lihat deh riwayat kesehatannya kayak gimana. Untuk ibu dia usianya 32 tahun dan dia pernah terserang cacar pada usia 5 tahun. Nah, kalau kita udah pernah terpapar virus dan selamat gitu, itu kita artinya resisten lagi. Jadi kalau kita udah terserang sebuah patogen dan kita bisa melawan patogen itu, ketika kita diserang dengan patogen yang sama, kita punya kekebalan tersendiri, namanya imunitas aktif. Jadi kita bisa memproduksi antibodi yang ada sehingga kita nggak bisa terpapar dengan virus atau patogen yang sama. Nah, ayah ini kita nggak tahu dia tuh pernah enggak sih atau apa enggak, karena kita nggak tahu riwayat kesehatannya apa, dan dia ini nih paling bener nih, dia nggak pernah diimunisasi. Anak pertama, dia nggak bisa terserang cacar karena dia punya imunitas aktif bawaan karena dia pernah diimunisasi gitu. Dan anak ketiga, kenapa dia nggak bisa nggak terserang virus? Kenapa? Karena dia mendapatkan imunitas pasif. Imunitas pasif apa? Imunitas pasif dari ASI, dari ibunya gitu. ASI itu kenapa seorang anak tuh direkomendasikan banget untuk minum ASI hingga berumur 2 tahun, karena itu waktu sampai berumur 2 tahun itu adalah waktu yang rentan banget seorang anak untuk terkena virus. Makanya sangat direkomendasikan untuk mendapatkan ASI secara penuh. Oke, kita lanjut soal 158. Pernyataan yang tidak tepat mengenai virus cacar. Ini kita highlight ya, yang tidak tepat. Kita cari yang salah. Coba kita analisis satu persatu. Virus tersebut menyerang sel inang yang spesifik. Ini benar, karena memang kerja virus adalah dia akan menyasar inang-inang yang spesifik gitu. B, kita dapat mengetahui jenis virus secara tepat melalui metode PCR. Ini benar, polymerase chain reaction. Ini PCR itu adalah metode yang digunakan saat swab test. Tapi kalau untuk virus corona, dia PCR-nya istilahnya adalah PCR RT. Kok ada tanda panahnya? Sorry. PCR RT atau RT-PCR. PCR reverse transkriptase gitu. Nanti kalau teman-teman kepo PCR reverse transkriptase itu apa? Sabi searching atau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng nih tentang virus corona. C. Materi genetik pada virus dapat berintegrasi pada sel inangnya melalui proses absorsif. Benar apa salah nih? Ini salah. Oke, coba kita lihat. Materi genetik virus cacar merupakan DNA untai ganda. Ini benar. Sebenarnya ya, kita sangat sulit nih untuk tahu nih virus cacar tuh dia
DNA apa, DNA kah atau RNA gitu. Tapi kalau teman-teman dapat opsi ini, mungkin teman-teman bisa cancel dulu nih untuk lihat opsinya dan coba berlanjut ke opsi lain gitu. Kapsid polihedral pada virus cacar mengandung protein. Benar, karena kapsid itu penyusun utamanya adalah protein. Coba kita lihat kenapa opsi C salah. Jadi ini adalah siklus virus. Virus itu punya dua siklus, ada siklus litik dan siklus lisogenik. Dan step by stepnya di awalnya itu sama. Pertama, dia akan absorpsi dan penetrasi. Absorpsi apa, penetrasi apa gitu. Bedanya kayak seperti ini. Absorpsi adalah sebuah proses di mana virus itu baru berikatan dengan reseptor pada membran sel, pada dinding sel bakteri gitu. Reseptor itu istilahnya kayak gini, kan ini bakteri kan, ini virus kan, dia semacam punya sebuah ekor nih. Ekor ini kita analogikan sebagai kunci. Sementara reseptor ini kita analogikan sebagai gembok dari kuncinya gitu. Kalau ternyata kuncinya cocok, berarti si virus ini bisa menyerang si bakteri. Makanya tadi opsi A itu benar karena nggak semua virus bisa menginfeksi sebuah sel. Hanya sel-sel dengan reseptor yang bersesuaian yang bisa gitu. Nah, jadi pada saat absorpsi, DNA itu belum masuk ke materi DNA atau materi genetik itu belum masuk ke dalam sel bakteri. Kapan dia masuk? Dia masuk pada saat terjadi penetrasi gitu. Jadi bedakan ya absorpsi dan penetrasi. Lanjut ke soal 159. Ini ada sebuah piramida. Soalnya kayak gini, perhatikan dengan seksama salah satu piramida ekologi pada ekosistem laut. Apabila jumlah energi yang digunakan hiu sebesar 10 Joule, dari 10% energi yang digunakan ikan, selain itu energi yang digunakan produsen adalah 1% dari energi matahari. Maka berapa jumlah energi matahari yang dipancarkan? Ini matematika banget ya. Tapi kalau teman-teman tahu konsep transfer energi pada makhluk hidup, itu tuh enak banget. Ini ilustrasinya. Jadi sebenarnya guys, makhluk hidup dalam sebuah ekosistem itu akan mentransferkan energinya ke makhluk hidup lain. Jadi ekosistem itu merupakan sebuah satuan di mana aliran energi itu terus mengalir dalam. Nah, sebuah hipotesis yang paling kuat adalah bahwa setiap naik satu tingkatan trofik dari produser ke konsumen primer dan ke atasnya, itu energi akan berkurang sebesar 10%. Jadi kalau di tumbuhan, di produsen ada 10.000 Joule, ditransfer ke konsumen primer, dia tinggal 1.000 Joule doang gitu. Nah, gimana sih cara menyelesaikan soalnya gitu? Jadi kita bisa lihat kan, hiu ke produsen itu akan turun sebesar 3 kali. Ini kan, hiu, nah ini akan turun sebesar 3 kali kan? Nah, energi produsen, energi hiu kan ada 10 Joule nih. 10 Joule, kita kalah dengan 1.000 karena dia turun sebesar 3 kali. Jadi 10 kali 10 kali 10, 1.000. Jadinya energi produsennya ada 10.000. Kemudian energi matahari. Nah, energi matahari itu diambil, energi produsen itu adalah 1% dari energi matahari. Jadi kita kali 100. Jadi 10.000 dikali 100 jadinya 1 juta. Gitu, 1 juta Joule. Ini matematikanya harus dapat dan konsep biologinya juga harus dapat. Lanjut ke soal terakhir. Wow, soal terakhir. Soal 160. Pada 50 tahun terakhir, di beberapa bagian bumi terjadi peralihan hutan hujan tropis menjadi savana, yang ditandai dengan berkurangnya jumlah pohon di daerah tersebut.
Faktor utama yang menyebabkan hal ini terjadi adalah, ayo jawabnya apa? Ini emang agak tricky dan teman-teman harus tahu, pokoknya harus bagus deh analisisnya, harus lebih lincah lagi nih. Ini kalau teman-teman pikir kayak, kayaknya nih soal geografi ya Kak. Jadi kalau biologi tuh kita juga belajar geografi guys. Oke, jawabnya apa? A, B, C, D, atau E? Jawabnya adalah beta, curah hujan. Kenapa ya bisa curah hujan? Berpengaruh apa sih curah hujan? Kenapa ya bisa gara-gara curah hujan doang hutan hujan tropis tuh bisa menjadi savana? Nah, jeng-jeng, ini adalah peta bumi. Bioma yang ada di bumi gitu. Teman-teman bisa lihat kan? Yang warna hijau ini adalah hutan tropis. Dan yang warna kuning ini, bukan kuning ya, orange ini savana. Ini aku mau nanya, apa yang membuat mereka menjadi sama gitu? Antara savana dan tropical forest atau hutan tropis. Apa yang membuatnya sama? Yang membuatnya sama adalah mereka rata-rata berada pada daerah yang dekat dengan ekuator, dengan garis ekuator, garis khatulistiwa. Apa sih akibat kedua ekosistem atau bioma ini berada di ekuator? Gara-gara mereka sama-sama di ekuator, otomatis mereka punya panjang hari yang sama, iya kan? Karena sinar matahari sama-sama, mereka sinar matahari itu sama-sama gitu, sama penyinaran mataharinya gitu. Dan waktu malamnya juga sama, karena ya kembali lagi penyinaran mataharinya juga sama. Kemudian yang kedua adalah suhu rata-ratanya sama, karena ya iya dong, si panas dari mataharinya ke daerah bumi ini juga sama gitu. Even ada yang emang ada yang emang banyak pohonnya apa dan sebagainya, tapi pada dasarnya suhu rata-ratanya sama gitu. Makanya kalau teman-teman lihat di sini, suhu dan panjang siang dan malam itu nggak berpengaruh gitu. Nah, kesamaannya panjang hari dan suhu rata-rata, perbedaannya apa sebenarnya? Perbedaannya ada di curah hujan dan flora sama faunanya. Kenapa curah hujan rata-ratanya beda gitu? Karena topografinya beda nih. Kalau teman-teman lihat savana tuh dia emang padang yang luas gitu, padang luas, nggak ada ininya dan sebagainya. Sementara hutan hujan tropis kayak dia bergunung-gunung lah, banyak sungai dan sebagainya. Makanya itu mempengaruhi curah hujan. Apalagi mempengaruhi curah hujan gitu. Yang mempengaruhi curah hujan ya kelembapannya nih. Kalau teman-teman lihat kan kelembapan yang di sini tuh panas tuh bisa langsung melepas ke atas kan. Tapi kalau ini ada penghalang yakni tumbuh-tumbuhan yang tinggi. Gitu kalau teman-teman lihat. Ini curah hujan di satu bioma dengan bioma yang lain itu sangat signifikan hasilnya gitu. Membuat semuanya menjadi berbeda. Ini ada sebuah penelitian, mereka mencoba untuk melihat curah hujan precipitation gitu dari semua bioma. Jadi ada gurun, lihat rendah banget ya curah hujannya. Sementara kalau padang rumput temperata dia agak sedikit juga nih, baru nih ke tropical forest curah hujannya sangat tinggi. Gitu. Ini kalau teman-teman pengen harus juga perhatikan ya, selain panjang hari, kalau yang sama tuh panjang hari dan suhu rata-rata di setiap bioma yang ada di bumi ini, curah hujan tuh sangat mempengaruhi segalanya. Dan gara-gara curah hujan, itu menyebabkan flora dan faunanya tuh menjadi sangat berbeda. Nih teman-teman pasti bisa lihat kan, yang di kutub, yang di gurun, dan yang di hutan hujan tropis itu berbeda satu sama lain.
Seperti itu. Oke, ini udah ada di penghujung soal. Yeay. Ini aku apresiasi dulu nih teman-teman yang udah mau mendengarkan sampai akhir. Dan ini ada sebuah quotes spesial buat kawan-kawan dari Barack Obama. A change is brought about because ordinary people do extraordinary things. Semua orang tuh pada dasarnya adalah orang-orang biasa. Dan semua orang sukses adalah orang-orang biasa yang mengerjakan dan melakukan hal-hal luar biasa. Dan salah satu hal-hal luar biasa yang teman-teman bisa lakukan adalah dengan belajar bersungguh-sungguh, terus tanpa ada kata menyerah, terus menerus hingga mendapatkan mimpi teman-teman semua. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di pembahasan tryout selanjutnya. Semangat semuanya!